Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza Kamalia Suryanata yang merupakan Head of Research at NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Ibu Liza. Selamat sore, apa kabar Ibu? Sore Mas David, baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan, Ibu Liza, indeks harga saham gabungan hari ini mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Tapi level 7.400-an masih mampu dipertahankan meskipun level intraday tertinggi terbaru. Dan kita juga nantikan sama-sama apakah penutupan tertinggi terbaru juga akan tercipta hari ini atau tidak. Bagaimana analisis Anda? Ya, oke. IHSG memang lagi menunggu sesuatu nih sepertinya Mas David ya. Kalau di area 7455 sampai 7460 itu wajar kita agak ngerem di sini karena ini memang merupakan area resisten dari level previous high, dari level all time high juga. Nah, jadi wajar kalau para pelaku pasar agak nervous nih ketika sampai di level tersebut. Nah, kemudian juga sambil memperhatikan sentimen apa yang akan membentuk market, animo market di minggu ini, saya rasa yang penting itu dinantikan adalah FOMC meeting minutes ya, dari Federal Reserve. Kemudian juga di pekan ini akan ada annual meeting dari the Fed, yaitu yang namanya Jackson Hole di Wyoming. Nah, ini yang ditunggu-tunggu adalah komentar dari Fed Chairman Jerome Powell yang semoga semakin jelas ini dalam artian menentukan kapan dan kapan pemotongan suku bunga itu resminya bisa dilaksanakan dan juga laju penurunannya, begitu. Baik, jangka pendek dan menengah, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan Ibu Liza? 74 tampaknya masih mampu bertahan walaupun hari ini volatilitasnya cukup tinggi, Ibu. Tadinya being konservatif ya, melihat pergerakan market kemarin, beberapa bulan kemarin itu saya pikir 7460 kita sampai ke level rekor aja udah oke. Nah, ternyata sekarang baru di bulan 8 ini udah tercapai gitu. Jadi untuk tahun ini buat saya juga perkiraan masih cukup konservatif di sekitar 7.600 atau untuk bullish skenario di 7.800. Tapi jangan lupa juga di sekitar kuartal keempat nanti akan ada pergerakan politik ya. Salah satunya adalah pilpres di AS dan juga di Indonesia kita akan ada serah terima jabatan ke kabinet baru, presiden baru ya. Nah, ini akan ada banyak lagi yang dipantau oleh para pelaku pasar. Contohnya dari domestik yaitu of course melihat bagaimana susunan kabinet, especially kalau buat orang market seperti saya, yang kita lihat adalah menteri keuangannya dan juga kemungkinan dan juga rencana kerja ke depannya bagaimana. Nah, itu yang akan lebih membentuk sentimen market. Ibu Liza, penetapan RAPBN kemarin tidak begitu mempengaruhi apakah para investor mau melihat nanti pelaksanaannya akan seperti apa begitu? Dan ini juga sebenarnya isian dari RAPBN 2025 ini udah pernah tersebar atau terdengar dari sebelum-sebelumnya gitu. Apalagi di yang berkaitan dengan yang isu yang cukup kontroversial yaitu rencana makan siang gratis ya. Dan ini juga sudah menjadi perdebatan apakah akan memberikan beban defisit fiskal kepada RAPBN 2025. Tapi ternyata semakin kesini semakin diklarifikasi dan alokasi dana untuk itu ternyata juga sudah dimasukkan dan dengan saya rasa mengurangi dari dompet anggaran infrastruktur ya. Nah, jadi untuk sementara belum ada hal baru yang membentuk opini market dari sisi itu. Paling kedepannya peta politik ini yang belakangan agak ramai ya, ini yang bisa membentuk opini market.
Ibu Liza, dari rotasi pergerakan sektoral, terutama di penutupan sesi pertama siang tadi, saham-saham barang baku lebih cenderung mengalami penguatan. Bahkan mendominasi dari deretan top gainers di LQ45. Ada Aman, kemudian yang cukup menarik juga adalah saham-saham produsen semen, SMGR, INTP, bahkan SMBR hari ini menguat di atas 15%, Ibu. Bagaimana analisis Anda? Kita mungkin ke produsen semen terlebih dahulu, Bu, ke SMGR. Tapi secara fundamental bagaimana Anda melihat capaian sampai sejauh ini, kemudian juga prospeknya di semester kedua di 2024? Oke, kalau semen challenge utamanya adalah oversupply. Nah, tapi mungkin mendekati pada second half ini, kemungkinan belanja negara akan lebih ditingkatkan, dan terutama juga yang menjadi fokus adalah proyek-proyek di IKN. Seperti kita tahu, sebenarnya Pak Jokowi itu punya keinginan untuk sebelum dia turun jabatan, dia mau proyek infrastruktur itu sebanyak mungkin diselesaikan. Dengan maksud sih sebenarnya supaya sedikit mungkin proyek mangkrak, ya. Nah, jadi semen ini mungkin diharapkan akan terbantu produksinya atau revenue-nya dari situ. Oke, dalam era APBN juga posisi dari anggaran infrastruktur juga termasuk salah satu yang paling besar. Nah, kebetulan juga sudah ada dua penanya, Ibu Liza menanyakan saham SMGR. Dari Medan ini, SMGR sebaiknya masuk di level berapa? Mohon analisisnya. Terima kasih. Kemudian SMGR, Semen Batu Raja atau SMGR, Bu. Semen Indonesia. Ya, dan selanjutnya juga masih menanyakan SMGR. Bapak Gede dari Bali juga menanyakan entry di level berapa untuk SMGR. Penutupan hari ini 4130 menguat di 1,98%. Penguatannya lebih ke arah terbatas. SMGR ini menunggu resisten penting di dobrak, Mas David, di sekitar angka 4180. Kalau itu sudah bisa terjadi, maka kita boleh average up banyakan. Dan next-nya average up itu kalau sudah di atas 4450, target untuk jangka pendek saya rasa sekitar, karena ini posisinya masih agak sideways, jadi posisi jangka pendek targetnya sekitar 4650 dulu. Oke, baik. 4180 buy on break rekomendasinya, Bu? 4180 ya, average up atau buy on, 4230 buy on break, kemudian 4450 average up lagi kedua, dan target jangka pendek being konservatif di sekitar 4650 dulu. Tidak hanya SMGR, Ibu, beberapa produsen semen lainnya hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Saya mau coba ulas dari SMBR, Bu, Semen Batu Raja Tbk. SMBR hari ini kenaikannya paling signifikan jika dibandingkan dengan saham-saham produsen semen lainnya. Apakah didukung dari sisi volume, fundamental, atau ini ikutan ketika dari beberapa saham produsen semen lainnya hari ini juga kompak mengalami kenaikan? Closingnya kalau boleh dikonfirmasi berapa? 264 bukan? 262 sampai sejauh ini? 262, Berarti ini yang tadi sempat menguat ke 278 dikategorikan sebagai false breakout. Memang resisten ada di sekitar 264. So, jadi harga ditutup pas-pasan di area resisten. Ini walaupun secara candle ini sangat kuat dan volumenya juga cenderung tinggi, tapi ada baiknya para trader di SMBR ini untuk menunggu sejenak. Kalau besok sudah tembus dari 268, maka kita boleh average up dengan target di 300. Tapi sementara ini wait and see dulu pada hari besok. Baik, penutupan hari ini di 262 menguat di 13,91%. Intraday hari ini sempat menguat ke 278, penguatan di atas 15% pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selain dari produsen semen ataupun dari barang baku, infrastruktur, brand hari ini juga melaju kencang, Ibu, menjadi penopang, menguat di 5,14% di 9.200 penutupan. Sudah balik lagi ke level 9.000-an. Dan kebetulan juga sudah ada penanya yang masuk, saya akan coba bacakan. Brand boleh masuk tidak di 9150? Pertanyaan dari Pritshoba. Analisisnya untuk brand, Ibu? Boleh. Saya rasa ini saya kategorikan sebagai suatu gerakan breakout.
tapi besok tapi bertahap ya average up-nya. Ya. Besok kita lihat di atas 9250, 9450. Nah, baru tambah beli lagi. Target awal pastinya di harga bulat 10.000, kemudian di sekitar 10.500, 10.600. Target price selanjutnya untuk Brent. Ya. Hari ini menguat 5,14%, yang ikut menjadi penopang dari Nekarga Saham Gabungan di 9.200, intraday hari ini di 9450, dan sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Prisyoba tadi yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Di tengah penguatan berapa saham yang menjadi penopang, Ibu Liza, ke pemberat terlebih dahulu Ibu, ada TPIA. Hari ini kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Chandra Asri Pacific Tbk 9850 melemah di 2,48%. Tadi sempat ke 97. Secara posisi saham TPIA dalam seminggu terakhir sudah mengalami koreksi yang cukup dalam pasca menembus ke level tertinggi di sebelumnya. Arah selanjutnya untuk TPIA dan juga rekomendasinya Ibu? Oke, TPIA kalau untuk tren jangka panjang buat saya masih relatively cukup safe. Asal dia jangan ke bawah 9.400. Ya. Kondisi saat ini berapa tadi closingnya? 9850 Ibu? 9850, oke. Masih ya, walaupun sudah jebol support pertama itu MA10 dan MA20, tapi kita lihat besok lagi. Especially yang penting kalau sudah closing di bawah 9.400 baru kita kurangi posisi lebih banyak. Baik, yang nyangkut di 10.000 juga perlakuannya juga sama tidak Ibu? Yang nyangkut di 10.000, ya saya rasa begitu. Ya. Baik. Di bawah 9.400 baru kurangi posisi agak banyak. Sekarang apa boleh buat wait and see dulu. Oke, analisis untuk TPIA di mana dalam 6 bulan terakhir sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa, dan sempat menyentuh ke level tertingginya, dan beberapa pekan terakhir atau beberapa hari terakhir sudah mengalami koreksi kembali yang cukup dalam.